Hai semua, saat ini kita akan belajar mengenai inferensial vektor rata-rata dua populasi independen, khususnya tutorial pengerjaan dengan SPSS. Terkait dengan materinya, sudah ada pada video-video sebelumnya ya. Baik, sebelum itu perkenalkan kami dari tim kreator. Yang pertama yaitu ada Safira Fauziana Taha, yang kedua ada Hafsada Fadia Ulhaq, dan yang ketiga ada Habibah Dayana Anggrek Kalista. Selanjutnya, marilah masuk pada soal pertama. Pada soal ini, pengujian pada penelitian dilakukan guna mengetahui apakah terdapat perbedaan kadar hemoglobin, berat plasenta, dan berat badan lahir bayi dari dua kelompok ibu bersalin. Berikut ini adalah data-data yang digunakan. Langkah-langkah untuk mengolah data pada software SPSS yang pertama adalah dengan membuat variabel pada kolom variable view dan menginput data pada data view. Selanjutnya klik Analyze, pilih General Linear Model, kemudian pilih Multivariate. Masukkan variabel kadar hemoglobin, berat plasenta, dan berat bayi lahir ke kotak dependent variable dan variabel status ANC ke kotak fixed factor. Selanjutnya klik Option, kemudian klik Descriptive Statistics, Homogeneity Test, dan Estimate of Effect Size, dan klik Continue. Selanjutnya pilih Kontras, kemudian pada kolom Change Contrast, pilih metode Simple, klik Change, kemudian Continue. Jika sudah, klik OK. Maka akan muncul output dari pengolahan SPSS. Nah, sekarang kita akan membaca output dari pengolahan SPSS yang telah kita lakukan sebelumnya. Yang pertama terdapat tabel Box Test of Equality of Covariant Matrix. Pada tabel ini menunjukkan adanya uji kesamaan matriks varian kovarian dengan hipotesis 0 adalah matriks varian kovarian antara ANC adekuat dan ANC non-adekuat homogen, dan hipotesis alternatif yaitu matriks varian kovarian antara ANC adekuat dan ANC non-adekuat heterogen. Tabel Box Test of Equality of Covariance Matrix menunjukkan hasil analisis diperoleh nilai p-value sebesar 0,776, artinya lebih dari 0,05, yang artinya hipotesis 0 diterima dan matriks varian kovarian antara ANC adekuat dan ANC non-adekuat homogen. Baik, selanjutnya yaitu tabel multivariates. Tabel multivariates menunjukkan bahwa hasil analisis diperoleh nilai Hotelling stress sebesar 4,987 dan nilai p-value sebesar 0,000. Ini berarti adanya pengaruh yang berarti pada model, atau terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata kadar hemoglobin, berat plasenta, dan berat badan lahir antara ibu bersalin dengan status ANC adekuat dan status ANC non-adekuat. Selanjutnya adalah tabel Liveness Test of Equality of Error Variance. Tabel ini menunjukkan bahwa hasil analisis uji homogenitas didapatkan nilai p-value sebesar 0,989 yang artinya lebih dari alfa atau lebih dari 0,05 untuk variabel kadar hemoglobin. Artinya, varian status ANC adekuat dan status ANC non-adekuat pada kadar hemoglobin homogen. Selanjutnya adalah nilai p-value pada berat plasenta sebesar 0,601 yang artinya lebih dari alfa atau lebih dari 0,05 dan menunjukkan bahwa varian status ANC adekuat dan status ANC non-adekuat pada berat plasenta homogen. Dan yang terakhir adalah nilai p-value sebesar 0,325
pada variabel berat bayi lahir, yang artinya nilai lebih dari alfa atau lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa varian status ANC adipot dan status ANC non-adipot pada berat badan lahir homogen. Baik, selanjutnya adalah tabel Test of Between Subjects Effects. Pada tabel tersebut menggambarkan pengujian model secara univariat. Terlihat nilai p-value untuk kadar hemoglobin sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Ini berarti terdapat perbedaan rata-rata kadar hemoglobin antara ibu bersalin yang mempunyai status ANC adipot dan status ANC non-adipot. Nilai p-value untuk berat plasenta sebesar 0,000 kurang dari 0,05 yang berarti terdapat perbedaan rata-rata berat plasenta antara ibu bersalin yang mempunyai status ANC adipot dan status ANC non-adipot. Nilai p-value untuk berat badan lahir sebesar 0,000 kurang dari 0,05 yang berarti terdapat perbedaan rata-rata kadar berat badan lahir antara ibu bersalin yang mempunyai status ANC adipot dan status ANC non-adipot. Selanjutnya, contoh soal kedua. Pada soal ini, pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat dukungan orang tua dan tingkat kemandirian anak tunagrahita berdasarkan kedua tipe pola asuh orang tua yang berbeda. Berikut ini adalah data sampel yang digunakan. Tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat variabel pada variabel Q. Di sini sudah ada 5 variabel yaitu tipe pola asuh orang tua, tingkat kemandirian, skor dukungan emosi, skor dukungan instrumental, dan skor dukungan informasi. Selanjutnya kita dapat menginputkan data pada data Q sebagai berikut. Untuk melihat perbandingan vektor rata-rata dua populasi independen, maka dapat dilakukan dengan cara Quick Analyze, kemudian General Linear Model, kita pilih multivariat. Untuk dependent variabel, kita bisa masukkan variabel tingkat kemandirian, skor dukungan emosi, skor dukungan instrumental, dan skor dukungan informasi. Selanjutnya, untuk tipe pola asuh orang tua bisa kita masukkan ke dalam kolom fixed vector. Kemudian, klik option, beri tanda centang pada descriptive statistik, estimate of effect size, dan homogeneity test. Karena pada soal diketahui taraf signifikansi yang digunakan sebesar 1%, maka kita ganti menjadi 0,01. Selanjutnya, klik continue. Selanjutnya bisa kita klik kontras. Pada kolom change contrast, kita pilih simple, kemudian klik change. Selanjutnya kita klik continue. Setelah ini kita dapat klik OK. Berikut output yang dihasilkan. Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan SPSS, maka tahapan selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Yang pertama mengenai uji kesamaan covariant matrix dari kedua sampel. Di sini dapat dilihat output dari box test of equality of covariance matrices. Nilai sig atau p-value yang dihasilkan sebesar 0,025. Apabila kita bandingkan dengan tingkat signifikansi yang kita gunakan sebesar 1%, maka nilai p-value lebih besar dari nilai alfa. Keputusan yang dapat kita buat adalah gagal tolak H0. Dengan tingkat signifikansi 1%, maka dapat disimpulkan bahwa matriks covariance antara pola asuh orang tua tipe otoriter dan pola asuh orang tua tipe demokratis adalah sama. Asumsi kesamaan matriks covariance populasi terpenuhi. Selanjutnya, kita bisa lakukan pengujian hipotesis rata-rata multivariat dua populasi independen. Di sini sudah terlihat output multivariat test. Untuk efek pola asuh, bisa kita lihat nilai Hotelling stress-nya yaitu sebesar 0,083. Dengan nilai F hitung sebesar 0,806 dan nilai p-value yang dihasilkan sebesar 0,529. Maka,
Keputusan yang dapat kita buat adalah gagal tolak nol karena p-value lebih besar dari alfa. Dengan tingkat signifikansi 1%, dapat disimpulkan bahwa skor dukungan dan tingkat kemandirian anak tunagrahita berdasarkan kedua tipe pola asuh orang tua tidak berbeda. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih karena telah menonton video kami.